Tiga FM Woman Radio Love Music and Inspiration. Woman, kita masih ngobrol sama Mbak Ani Jati. Ini adalah penulis dari buku Biar Tua Tapi Bahagia. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin mengenai bukunya, nah sekarang kita mau nanya tentang inspirasi pembuatan bukunya. Sebetulnya dari mana sih Mbak datangnya inspirasi dalam pembuatan buku? Inspirasinya sih sebenarnya itu mendadak banget ya. Mendadaknya gini, saya tuh iseng nulis status di Facebook ya tentang kebahagiaan. Terus waktu itu saya tulisnya kalau nggak salah bahagiakanlah dirimu sendiri, karena pokoknya tidak ada yang bisa membaca diri kita itu kecuali kita sendiri gitu kan. Terus ada yang balas komen kan, dia bilang kita kan udah tua ya katanya gitu. Terus kalau tua nggak boleh bahagia gitu? Nggak perlu lagi kita yang membahagiakan diri kita sendiri, ya kan. Yang penting kita membahagiakan keluarga, anak, suami, cucu, jadi gitu ya. Itu kan juga menimbulkan kebahagiaan, tapi kita nggak perlu mencari kebahagiaan buat diri kita sendiri, gitu. Kita yang penting sekarang ini semua harus pokoknya mendekatkan diri ke Tuhan. Dia bilang, udah usur ya bau tanah. Aku nggak jawab sih, malam-malam aku mikir ya. Terus aku bilang sama itu kayaknya bikin buku tentang bahagiaan seru nih gitu kan, mulai dari situ jalan. Jadi sebetulnya sih gara-gara status Facebook aja gitu. Harusnya berterima kasih sama orang yang mengasih komen itu ya. Tapi komennya lucu-lucu sih pada waktu itu ya. Tapi yang paling berkesan ke aku itu, itu harus aku pikir ya kalau mendekatkan ke diri ke Tuhan tuh emang harus ya, bukan cuma pada saat kita umur tua aja ya. Jadi maksudnya tuh dari kita kecil kan dididik religi segala itu kan udah berarti kan sudah kita diarahkan untuk mendekatkan diri. Tapi kan juga kita dalam hidup ini kan kita harus balance ya. Jadi kata teman saya ada waktu itu juga yang ini teman ya yang komen statusnya ya, neraka sama surga kan mesti balance dia bilang gitu. Harus 50-50 ya, jadi semua dapet dong. Jadi komen-komen itu yang lucu, yang serius, saya dapat ide dari situ, gitu. Ide sebetulnya dapat dari mana aja bisa, tapi itu dari status di Facebook ya ternyata ya. Iseng aja dulu, tiba-tiba benar-benar jadi satu buku gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang pembuatan buku, Mbak Ani Jati ini sebetulnya sejak kapan sih mulai menulis, Mbak? Saya tuh mulai nulis sebenarnya lama, karena sebetulnya kan saya sendiri kan basicnya kan jurnalis dulunya ya, satu majalah wanita ya, sampai tahun 82. Terus saya vakum lama banget ya, sampai tahun 2000 berapa ya, lupa saya, 2006 kalau nggak salah. Teman saya bilang, kamu nggak mau nulis lagi? Dia bilang gitu. Lu udah lama ya nggak nulis ya, pasti kagok kali, aku bilang gitu. Coba aja yuk nulis, aku bantu nih, dia bilang gitu. Rupanya teman saya cuma mancing aja, dia bantu saya nulis cuma 2 lembar. Mancing-mancing berhadiah ya? Oh, bantu nulis cuma 2 lembar? Gara-garanya cuma lihat gini, kita lagi duduk-duduk, aku kan hobi ngopi ya, hobi sambil ngobrol gitu kan. Lihat suami istri berantem. Sebenarnya sih di luar coffee shop ya, karena itu konsepnya ada di luar. Tapi sampai kencengnya ya, sampai enggak, soalnya sampai kita tuh ngeliatinnya tuh sampai yang pasang kuping bener gitu, karena si cewek ini sampai nangis gitu. Apa sih diberantemin gitu kan? Kita tulis aja tuh tentang pokoknya tentang perempuan gitu, dia bilang gitu kan. Tentang perempuan aja, banyak yang mesti digali dari perempuan, dia bilang gitu. Ini bener, bantuin dong, aku udah lama banget gak nulis nih gitu. Padahal temanku tuh nulis juga, tapi untuk intern gitu ya, untuk satu majalah intern gitu aja. Terus itu, aku bantuin cuma 2 halaman. Selebihnya nulis sendiri deh. Terus jadi buku yang pertama ya, Dilema Perempuan itu. Jadi jadi awalnya dari 2006, itu terbit 2008 kan. Terus itu buku berikutnya lagi terbit kan, Kabut Batik Anyar itu 2010 kalau nggak salah. Nah terus saya lama vakum nggak nulis. Atau kenapa, pokoknya nggak ini aja, nggak mood aja ya buat nulis ya. Jadi mulai lagi nulis ini Biar Tua Tapi Bahagia. Jadi berarti buku ketiga ya? Ketiga, iya. Jadi cepet sih, berapa bulan cuma dia. Ya santai, waktu itu juga saya nggak ngotot ya, 6 bulan lah kira-kira sampai jadi buku ya. Jadi buku itu 6 bulan. Jadi inspirasi menulis itu bisa didapat dari mana aja dari ya? mana Coffee aja. shop bisa, status Facebook bisa. Nah kalau ngomong sendiri tentang
buku Biar Tua Tapi Bahagia ini sebetulnya proses pembuatannya gimana sih Mbak? Berapa lama? Kemudian Cepet sih, kira-kira 6 bulan. Jadi waktu pengolahannya itu kan saya kan mesti, karena itu dari sharing narasumber ya, jadi saya cuma mau cari teman-teman yang dekat-dekat, yang kalau nggak dekat kan agak susah ya mereka untuk ceritanya. Jadi saya cari yang dekat, kebetulan mereka pada mau, kita kumpul aja jadi satu kan. Jadi kumpul rame-rame, udah dari situ ribut ya, gue gini, kita udah rame jadinya kan. Ya itu terus itu saya tulis ya kan, nanti kapan ketemu lagi temen yang lain. Cepet sih, sampai dengan jadi buku itu 6 bulan. Jadi ada sentuhan personal Iya, touch juga ya dalam buku ini, karena orang-orang yang dikenal juga Iya, yang punya mungkin kenal. problem yang sama dengan woman semua juga. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang cover ini, kalau misalnya nih ya di studio ini cover dari buku Biar Tua Tapi Bahagia ini ada gambar ini ya, cangkir, kopi sama kacamata. Kacamata, kopinya bertuliskan I am happy. Mungkin bisa diceritain latar belakang dari cover yang unik ini gimana Mbak? Ya, kalau ceritanya kan katanya kopi itu kan mendatangkan kebahagiaan ya waktu kita minum gitu ya. Sedikit itu kan kayaknya ada Isapan pertama. Kayaknya tuh yang lega gitu kan ya, supaya kalau kopinya tuh enak, yang cocok buat kita gitu kan. Dan sebenarnya kan ini kan kita kan mempersiapkan kebahagiaan untuk hari tua ya. Jadi orang tua tuh kan identiknya kan kopi sama kacamata. Udah pasti kacamata ya, betul Mbak. Pintar juga Mbak Ani ya. Jadi waktu saya penerbitnya bilang apa nih covernya, kasih macam-macam gitu kan ya, beberapa contoh yang alternatif ya. Aku bilang ini kacamata dan kopi, aku bilang cocok banget dan kebetulan juga hobi minum kopi ya Mbak ya. Kopi kebetulan. Terus si penerbit itu katanya kenapa kopi Mbak? Coba kamu ya duduk sendiri, terus itu minum kopi ya sedikit itu kan bahagia banget ya rasanya kan. Bener juga ya, baru ngeh juga aku katanya gitu. Jadilah merefleksikan isi dari buku itu sendiri juga ya. Bisa ditemukan bahagia itu dari kopi dan dari membaca. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Ani Jati tentang buku terbarunya, buku ketiga ya Mbak ya, Biar Tua Tapi Bahagia. Sesaat lagi tetap di Woman Ria.